warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tematik. Di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, di subtema 1 ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau sering disebut dengan IPA. PKD 3.1. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Kita lihat dulu ya. Di Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan-tumbuhan dan turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ciri makhluk hidup. Dikatakan makhluk hidup yang pertama, makan dan minum, bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, menanggapi rangsang. Nah, dari kesekian ciri makhluk hidup ini, salah satunya adalah berkembang biak. Kenapa berkembang biak? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Jenis perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, secara generatif atau sering disebut dengan kawin. Yang kedua, secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya bunga. Perhatikan ya gambar bunga di sini. Nah, bagian bunga yang pertama adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina. Pada benang sari terdapat sabuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya sabuk sari ke kepala putik. Nah, berbicara penyerbukan, ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan dalam satu bunga. Artinya, benang sari dengan putik itu bertemu dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. Masih dalam satu tumbuhan, tapi berbeda bunga. Penyerbukan silang, yaitu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis tumbuhan. Yang selanjutnya adalah penyerbukan bastar, penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, renungannya setelah mempelajari ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar dan maha melihat. Di Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan di mana tidak terjadi peristiwa peleburan spermatozoid dengan sel telur. Jenis perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, vegetatif alami. Terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan? Yaitu terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Pada umumnya tumbuh pada ruas batang. Tunas dapat tumbuh tanpa bergantung pada tumbuhan induk untuk mendapatkan nutrisi. Apa saja tumbuhan yang berkembang
berkembang biak dengan tunas, yaitu pisang, tebu, nanas, bambu, dan palang. Yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul pada bagian tumbuhan lainnya. Contohnya, cocor bebek dan begonia. Itu daun, kemudian sukun, cemara, kersen, dan kesemok itu akarnya. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Contoh, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Contohnya adalah kentang, bengkoang, talas, ubi, jalar. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, bunga dahlia, dan lobang. Akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal? Contohnya lengkuas, kunyit, jahe, alang-alang, dan kencur. Selanjutnya adalah geragi atau stolon. Apa itu geragi? Geragi adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Contohnya stroberi, antanan, arbei, pegagan semanggi, dan rumput teki. Contoh selanjutnya adalah pada jamur. Jamur, lumut, tumbuhan paku-pakuan seperti suplir, pakis, dan tanduk rusa berkembang biak dengan spora. Nah, ada juga tumbuhan yang membelah diri. Dimiliki oleh tumbuhan bersel satu, artinya tidak bisa langsung dilihat oleh mata biasa. Sel anak bisa langsung memisahkan dirinya secara langsung dan sudah dapat menghasilkan keturunan atau memiliki anak. Contohnya pada Volvox, ganggang hijau, dan Euglena. Nah, sekarang setelah perkembangbiakan generatif, ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita lihat dulu ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tak seorang muslim pun yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu menjadi pahala sedekah baginya, dan apa yang dicuri orang lain akan bernilai sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak seorang pun yang menguranginya, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Nah, ini ya, yang pertama adalah stek. Kalian perhatikan ya gambarnya. Apa itu stek? Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti akar, batang, ataupun daunnya. Nah, contohnya kita lihat di gambar samping ya. Contohnya itu ada singkong, mawar, tebu, bambu, kamboja, dan bunga sepatu. Itu bagian batangnya. Cocor bebek, lidah mertua, dan begonia itu bagian daunnya. Sukun dan kersen itu pada bagian akarnya. Yang selanjutnya adalah cangkok. Nah, ini langkah-langkahnya, kalian lihat ya bagaimana kemudian cara menyangkok tanaman. Tujuan dari cangkok adalah mendapatkan individu yang baru yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Contohnya mangga, jambu, dan jeruk. Jadi kalian lihat kalau mencangkok itu ada tumbuhan yang mempunyai kayu dan biasanya pohonnya tinggi. Selanjutnya adalah sambung atau sering disebut dengan enten.
Perhatikan lagi ya gambarnya. Cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dari dua jenis tumbuhan yang sejenis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dua sifat unggul dari dua tanaman tersebut. Jadi, untuk mengambil yang bagusnya dari tumbuhan tersebut. Contohnya, tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis. Okulasi atau menempel. Perhatikan kembali gambar. Okulasi adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas yang satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Contohnya, mangga harum manis dengan mangga apel. Terakhir adalah runduk. Runduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya, stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, bougainville, dan melati. Nah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.